Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Aurora Kristi Margareta, Saya Melisa Triana Sandika, dan salah satu rekan kami lainnya yaitu Bang Yusuf yang pada kesempatan kali ini berhalangan untuk hadir. Di sini kami dari kelompok 1 akan menampilkan video konseling dengan pendekatan analisis transaksional dengan peran-peran di dalamnya, yaitu Melisa sebagai konselor, dan saya sebagai kliennya. Nantinya Bang Yusuf juga tetap mengambil peran di dalam video ini sebagai orang yang menjelaskan terkait materi pada pertemuan kali ini. Baiklah, sekian dari kami. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang yakni analisis script yang mana nanti akan dipraktikkan dalam video kelompok kami. Jadi analisis script ini adalah salah satu teknik yang ada di dalam analisis transaksional. Jadi teknik ini saya akan membahas apa itu script dulu ya. Script itu merupakan cara gampangnya kita memahami kayak seperti norma ataupun sesuatu yang menjadi prinsip hidup gitu, ataupun norma-norma yang sudah ditanamkan mungkin sejak kecil oleh orang tua kita maupun guru-guru kita di masa-masa pendidikan ataupun yang sudah lalu. Jadi analisis script itu adalah seorang konselor nanti menganalisa prinsip hidupnya seorang klien ataupun pegangan hidup ataupun sebuah norma yang dipegang oleh seorang klien tadi, dianalisis oleh seorang konselor atau analis apakah ini oke ataupun tidak oke. Karena di dalam analisis script itu ada yang namanya saya oke, kamu oke, saya tidak oke, maksud saya tidak oke, kamu oke, saya tidak oke, kamu tidak oke, saya oke, kamu tidak oke, kemudian saya oke, kamu oke. Pokoknya saling bertukar dan ada juga yang saling positif gitu. Jadi apabila saya tidak oke dan kamu oke, maka itu artinya seseorang tersebut, seorang klien tersebut memandang dirinya negatif. Nah, semua tentang dirinya negatif, baik bakat, minat, semuanya itu negatif. Kemudian ia memandang orang lain memiliki sisi positif yang ia tidak miliki, dan begitu pula yang lainnya, yang saya tidak oke, yang kamu oke. Nah, jadi script ini adalah suatu pegangan atau wejangan norma yang dipegang oleh klien dari ia kecil ataupun dari masa lalunya yang ia pegang sampai waktu sekarang, sehingga terkadang apabila skrip tersebut sudah ia pegang, maka susah sekali untuk melihat kelemahan daripada skrip itu. Jadi itulah hadirnya seorang konselor yang harus bisa melihat kelemahan daripada skrip yang dipegang oleh seorang klien tadi. Permisi Bu. Ya, silakan masuk. Ya Bu, silakan duduk. Sebelumnya dari mana? Saya tadi baru pulang itu dari kampus. Dari kampus. Iya. Sebelumnya kita kan belum kenal ya. Ada baiknya kita kenal dulu, dimulai dari Nama saya Aurora Kristi Margareta, Bu. Biasa dipanggil Aurora. Perkenalkan, nama saya Melisa Triana Sandika, biasa dipanggil Melisa. Di sini kan kedatangan Aurora mau konseling ya. Iya. Nah, Aurora punya berapa lama nih waktu untuk konseling hari ini? Kalau saya kebetulan sepertinya cuma berkisar 15-20 menit. Nanti kita usahakan dalam waktu 15-20 menit itu permasalahan Aurora akan selesaikan ya. Iya Bu. Nah, di sini Aurora mau cerita tentang apa nih? Jadi sebenarnya saya ini kesini mau menceritakan tentang permasalahan saya dengan salah satu teman saya gitu. Jadi saya itu dulu kalau bisa dibilang punya kayak kelompok, namanya juga perempuan karena kan punya kelompok-kelompok begitu ya Bu. Jadi saya itu ada berkisar 4 orang. Jadi kami itu benar-benar
benar-benar merasa kami semua itu sudah seperti sahabat. Jadi misalnya saya dengan yang dua lainnya ataupun dengan dia itu juga benar-benar klop. Cuman kayak saya rasa itu ada satu kejadian kayak dimana saya jadi merasa sebenarnya kenapa kayak itu kejadian itu bisa terjadi, benar-benar membuat saya kaget begitu Bu. Sampai saya ngerasa kayak saya tuh sulit untuk percaya lagi sama orang, untuk kayak benar-benar menganggap orang lain itu sebagai sahabat saya. Jadi jatuhnya setelah kejadian itu kayak saya sampai sekarang itu benar-benar sulit untuk membangun kayak hubungan yang saya menganggap orang lain itu sebagai sahabat saya. Saya sebagai kayak cuman ya berteman aja gitu, cuman untuk menganggap sahabat seperti saya dulu dengan dia itu sudah sangat sulit gitu. Nah, jadi sebenarnya Aurora orang lain tersebut kayak sulit untuk menjalin hubungan sama Aurora. Iya, saya bingungnya tuh mungkin lebih tepatnya kejadian yang dia perbuat itu kenapa sih bisa membuat saya kayak dengan dia itu jadi seperti orang yang bukan sahabat gitu Bu. Padahal kalau bisa dibilang ya kayak saya sama dia itu biasa kan pergi berdua juga sama teman-teman yang lain itu, karena kebetulan juga kami satu kelas, yang lain itu beda kelas. Jadi saya sama dia itu pergi berdua gitu. Bisa ke kamar mandi juga berdua, namanya anak perempuan juga Bu. Cuma bingung loh. Kenapa pada hari itu kejadian itu bisa membuat sampai dia berstatement bahwa ya kayak seakan-akan kami itu bukan sahabat gitu Bu. Kenapa kayak dia merahasiakan hal tersebut gitu jadinya. Berarti di sini kondisi Aurora tuh kurang oke sama dia. Iya. Terus dianya juga nggak oke sama Aurora. Nah di sini kan tadi Aurora bilang ada suatu kejadian yang menyebabkan dia tidak menganggap Aurora sahabat lagi. Nah kalau kejadiannya itu seperti apa sih? Kok bisa membuat dia berstatement kalau Aurora ini bukan sahabatnya lagi? Jadi kalau bisa diceritakan itu ya mungkin singkatnya Bu. Jadi dia ini kan punya seseorang yang disuka begitu. Jadi saya ini kayak support aja gitu. Saya nggak masalah kayak dia kan itu. Saya juga merasa ya cukup kenal gitu sama siapa yang disuka, sosok yang disuka ini. Jadi saya jatuhnya ya kayak mendukung dia. Oh ya tidak apa-apa gitu kan. Karena saya mungkin tipe yang kalau misalnya ada orang yang membicarakan sahabat saya tidak suka begitu, karena saya tahu dia bukan orang seperti itu. Jadi ada satu saat saya seperti membela dia dengan kejadian misalnya tentang dengan hubungan ada kayak cowok ini, ada orang lain yang bilang kayak misalnya berbicara lain tentang sahabat saya dengan cowok ini begitu. Cuman karena saya berbicara begitu kepada orang pihak lain ini yang membicarakan sahabat saya dengan cowok itu, dia malah marah kepada saya, sahabat saya ini. Cuman saya jadi bingung loh, kenapa salahnya itu di mana, dan kenapa seakan-akan sahabat saya ini berbicara kepada saya itu berbeda begitu. Kenapa dia saat berbicara itu seolah-olah saya itu tidak membela dia, tapi ya benar-benar seakan-akan menyalahkan dia aja gitu, si orang yang lain ini. Saya jadi bingung loh, salahnya di mana begitu. Kayak saya merasa apa salah saya membela dia. Jadi semenjak hari itu saya berpikir saya kemungkinan apa terlalu mencampuri urusan dia atau bagaimana. Jadi saya berpikir sampai sekarang itu salahnya itu di mana gitu. Jadi dari cerita Aurora ini Aurora mau membela teman Aurora yang dijelekin sama orang, tapi teman Aurora salah nangkap gitu. Iya. Jadi dianya kayak berpikiran Aurora itu terlalu mencampuri urusan dia gitu. Iya. Di sini sebelumnya Aurora udah pernah belum kayak bertemu sama dia terus ngomongin kayak permasalahannya itu biar jelas gitu? Udah pernah belum sebelumnya dilakuin? Kalau untuk berbicara sama dia semenjak kejadian itu saya jadi hilang kayak rasa saya sepenuhnya gitu Bu. Karena kan saya tipe orang yang kalau bersahabat itu ya saya penuhnya percaya sama dia, kayak saya sudah menganggap dia sebagai orang yang benar-benar saya bisa percaya. Jadi semenjak kejadian itu saya benar-benar sudah seakan-akan memutuskan pertemanan seperti itu Bu. Jadi dia pun seperti juga tidak ada keinginan untuk berbicara kepada saya ataupun untuk kami bertemu lagi, itu nggak ada juga Bu. Karena waktu itu kami permasalahan itu kami dalam kondisi berbeda kelas. Jadi saya benar-benar mungkin nggak ada, saya pun sampai saat ini belum ada niat untuk berbicara sama dia kayak gitu kan. Cuman kalau dibilang untuk permasalahan itu belum ada sih, kami membicarakan terkait apa sih sebenarnya problema sebagai kami bisa seperti itu.
dari kalian berdua ini belum ada yang mau membicarakan satu sama lain juga. Kalau menurut saya itu ada baiknya nanti dibicarakan dengan dia biar permasalahannya itu bisa terselesaikan dan menjadi kalian itu bisa menjadi sahabat lagi tanpa ada suatu perpisahan. Iya. Kalau misalnya mungkin seperti itu, saya sih udah sempat mungkin berpikir juga, mungkin dari pemikiran saya sendiri ada kayak dia ini kemungkinan nggak bermaksud begitu, cuma karena sudah keburu mungkin salah satu dari kami udah ada salah paham, jadi kami mungkin sama-sama menyimpulkan bahwasannya kami mungkin sudah nggak bisa itu, walaupun saya dengar dari sahabat saya yang lain yang kebetulan satu sekolah dulu, ya teman saya ini juga pernah mengucapkan hal kayak mengucapkan saya ulang tahun, cuma karena saya sudah keburu kecewa atau sudah tidak percaya sama dia, jadi sudah benar-benar tidak ada hubungan. Jadi mungkin bisa saya coba untuk berbicara sama dia ataupun dari sahabat saya yang lain untuk berkomunikasi lagi sama dia. Ini kan kondisi Aurora udah mulai oke nih sama temennya. Tinggal Aurora memastikan bagaimana kondisi teman Aurora kepada Aurora ini apakah sudah oke atau belum. Nah di sini Aurora berusaha untuk memastikan kondisi tersebut dengan cara mengkomunikasikannya. Nah sehingga nantinya Aurora ini bisa menjalani persahabatan dengan orang lain ataupun kembali bersahabat dengan kembali bersahabat dengan teman Aurora itu dan kembali bersatu berempat dan bersahabat dengan baik lagi. Jadi kan di sini Aurora udah bercerita dari awal sampai akhir dan kita juga udah menemukan beberapa solusi. Nah, gimana nih perasaan Aurora? Apakah ada yang ingin diceritakan atau ada yang masih mengganjal untuk diceritakan? Jadi kalau dari saya sendiri Bu, tadi kan Ibu sudah memberikan solusi kepada saya, jadi saya merasa sudah plong. Jadi saya akan mencoba untuk berkomunikasi dulu nih. Mungkin saya terlebih dahulu berbicara kepada teman-teman saya. Kira-kira apa terbaiknya untuk kami bisa berdamai dulu terlebih dahulu. Karena sebenarnya seperti yang Ibu katakan, tentu saja untuk bisa memulai pertemanan yang baru atau persahabatan baru, saya harus berdamai dulu dengan permasalahan saya di masa lalu. Saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih atas bantuannya. Sebelumnya, terima kasih Aurora udah menyempatkan waktu untuk datang ke sini dan berkonseling dengan saya. Dan Aurora juga udah mendapat solusi dari masalahnya dan perasaan Aurora juga udah berani. Terima kasih sebelumnya ya. Iya Bu, kalau begitu saya permisi ya Bu.